Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang bibit anggur, di mana bibit anggur ini adalah bibit anggur yang masih muda dan ini masih banyak larangannya ya, atau masih banyak hal-hal yang belum diperbolehkan pada saat bibit anggur usianya segini. Itu banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama mungkin buat teman-teman yang baru mulai belajar buat bibit anggur ya. Inilah bibit-bibit yang baru sprout atau baru pecah tunas ya. Umurnya paling sekitar berapa ya? Mungkin 3 mingguan ya. 3 minggu, mungkin ada yang 4 minggu itu ya. Karena kadang-kadang nggak sama buatnya juga. Tapi kalau di sini ramah-ramah sama, karena ini kalau di satu wadah biasanya buatnya bareng dia. Tapi ini juga udah pilihan ya, karena banyak juga yang nggak jadi. Terutama mungkin kalau buatnya grafting ya, pasti ada aja yang nggak jadi. Pasti ada yang kering. Nah, sekarang apa yang tidak diperbolehkan pada saat merawat bibit anggur yang masih kecil seperti ini? Yang pertama, jangan pernah melakukan penyiraman yang terlalu berlebihan ya. Kalau terlalu berlebihan banget, biasanya malah ini pada layu juga ya, pucuknya ini kayak gini nih. Kalau ini sih mungkin karena nggak nyambung aja tuh, lihat. Ini nggak jadi teman-teman ya. Jadi kalau biasanya kelihatan jadi tapi tiba-tiba layu, ini biasanya faktornya karena ini sambungannya tidak jadi atau tidak tumbuh ya. Itu perlu diseleksi lagi. Ini lihat ya, ini sangat mudah sekali lepasnya karena dia tidak menyatu atau tidak bisa kalus sambungnya, makanya jadi kayak gini. Nah ini ya, tuh ya, karena tidak kalus jadinya seperti ini. Nah itu bisa kita cek lagi. Kemudian yang enggak, yaitu dia ya, jadi nggak boleh terlalu banyak nyiram, karena kalau terlalu banyak nyiram pada akhirnya biasanya malah jadi pucuknya pada gosong ya, karena terlalu banyak air. Karena ini kan akarnya belum terlalu banyak banget, jadi siramlah secukupnya aja, asal lembab. Setiap hari nggak apa-apa, tapi kita siramnya secukupnya. Yang kedua, bibit anggur yang seperti ini ya, jangan sampai kurang sinar matahari. Itu juga penting, teman-teman. Kalau bibit anggur yang kayak gini, harus banget kena sinar matahari ya teman ya. Jangan sampai bibit yang kayak gini terlalu dimanja, tidak kena sinar matahari, malah jadinya nanti bibitnya tidak bagus ya pertumbuhannya. Karena kalaupun dia masih kecil, masih muda, tapi kalau kita kenakan sinar matahari dari kecil itu sangat bagus. Kalau saya biasanya malah saya grafting sekalian saya panasin tempatnya. Langsung di bawah terik matahari ya, di bawah plastik UV walaupun atasnya ada pohon anggurnya, tapi ini bisa dibilang ya full sinar matahari. Nah, jadi dia terbiasa kena sinar matahari dari kecil ya, atau dari pecah tunas seperti ini. Ya, itu ya. Itu juga penting. Yang ketiga, dilarang atau jangan memberikan pupuk dengan porsi atau dengan dosis yang terlalu tinggi. Kalau kita bicara pemupukan ya, itu teman-teman sabar dulu. Kenapa? Karena bibit-bibit anggur yang seperti ini ya, satu dia akarnya belum terlalu banyak. Akarnya belum terlalu banyak, jadi dia kalaupun dia mau nutrisi ya nggak terlalu banyak juga. Kalau misalnya mau dipupuk sedikit-sedikit aja, misalnya pakai NPK boleh, mau pakai Saprodap boleh, Ultradap juga boleh di awal-awal ya, atau yang biasa pakai ABMX juga boleh, silahkan. Tapi dosisnya silahkan menyesuaikan aja. Misalnya satu pohon ini misalnya dikasih 50 mili per pohon ya, misalnya dari larutan 1 sendok makan NPK 20 liter air itu juga bisa. 1 sendok Saprodap atau Ultradap misalnya 20 liter air bisa, aplikasinya bisa 50 mili maksudnya per pohon atau per polybag bisa. Kalau pakai ABMX ya sama, kita berikan dosis 5 mili A 5 mili B ya dalam 1 liter air, tapi aplikasinya mungkin sedikit aja, sekitar 50 mili per pohon. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, jangan berikan insektisida dan juga fungisida dengan dosis yang terlalu tinggi juga, karena ini daunnya masih sangat muda sekali. Jadi kita kalau mau mengaplikasikan insektisida, fungisida, ini harap kita ya ini berikan dosis yang rendah-rendah aja. Kita pelajari dulu dengan dosis-dosis kecil atau dosis rendah ya. Nah jadi bibit yang seperti ini kita biasakan, memang kita rawat dari serangan hama dan jamur seperti biasa, tapi untuk dosisnya kita sesuaikan aja. Kalau biasanya mungkin untuk perawatan itu kita kasih 1 mili per 1 liter air. Kalau untuk bibit kecil seperti ini bisa kita kasihkan 0,25 sampai 0,5 mili per 1 liter air. Itu udah cukup banget. Nah itulah ya. Jadi mulai dari penyiraman, saya rekap ya. Penyiraman, kemudian kalau mau disemprot insek fungi ya dosisnya kecil, pemupukannya juga dosisnya kecil. Kemudian penyiramannya ibaratnya itu harus jangan terlalu banyak ya, jangan juga terlalu sedikit. Kenapa? Kalau ini bibitnya kering tidak disiram, saya yakin juga pucuknya ikut kering juga. Karena ini sangat perlu sekali air ya.
walaupun nggak terlalu banyak, tapi dia medianya harus lembab, jadi perkembangannya nanti akan bagus. Kalau bibit ini sampai kekeringan, ya itu tadi sama, jadi dia juga akan kering juga. Jadi itulah cara merawat bibit anggur ya, pada saat dia baru jadi, usia sekitar bisa dibilang 3 minggu 1 bulanan ya. Nah setelah itu kalau teman-teman mau rawat ya, pasti nanti bibitnya akan tinggi-tinggi. Nah jadi ini bertahap ya teman-teman ya. Nih ini contoh ada bibit anggur, ini ada contoh ada Gosvi ya teman-teman ya, sangat mudah sekali berbuah. Mau di pot bisa, planter bag bisa ya, teman-teman bisa dapatkan bibit dari berbagai Fatir Nursery sekarang ya. Ini bisa dari Shopee saya, akun Shopee saya yang baru ya, silakan. Yang baru saya naikkan baru Gosvi. Nah ini juga bibitnya banyak banget ya, sehat-sehat, udah saya rawat dari kecil, full perawatan, jadi penyiraman, pemupukan, penyemprotan, semuanya ya. Ini saya lakukan berkala, setiap 1 minggu sekali ya. Penyiramannya juga terus-terusan. Silahkan buat yang butuh bibit anggurnya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau buat sendiri, silahkan ya, tinggal ditanam aja. Saya siap kirimkan bibit apa yang teman-teman mau. Di sini contoh ada Gosvi, ada Ilaria, ada Dixon juga. Kemudian ada Transfigurasi ya. Ada ini juga Yami Rainbow. Kemarin ada yang nyari Yami Rainbow. Ini saya ada di Yami Rainbow, ukuran kurang lebih 1 meter up. Buat yang butuh Yami Rainbow, monggo silakan. Nah ini tepat di bawah pohonnya. Ini udah berbuah ya kemarin ya teman ya, udah selesai panen juga. Yami Rainbow buahnya enak ya, ternyata dia keras, kemudian crunchy banget, manis banget juga, sangat mantep nih. Bibit Yami Rainbow-nya ready ukuran 1 meteran up ya. Monggo silakan buat yang belum punya Yami Rainbow, bisa dipesan via WA juga bisa, 083867120190, atau silakan ya. Bisa juga teman-teman mungkin ikuti live TikTok saya biasanya ya. Ini juga saya sering live TikTok biasanya. Ya, pokoknya teman-teman terserah aja, silakan mau lewat WA juga bisa, monggo silahkan. Nih bibitnya ya, itu sudah full perawatan. Jadi begitu caranya kalau saya merawat bibit ya, mulai dari pecah tunas ya. Jadi untuk perawatannya berkala karena dia masih kecil. Kemudian nanti semakin tinggi ya, kita perlu perawatan berkala juga, atau kita perlu perawatan tambahan. Nah setelah agak tinggi dia harus kita kasih ini ya, kita harus kasih rambatan karena ini kan tanaman rambat. Jadi kalau kita nggak kasih rambatan ya dia nggak mau tinggi ya. Jadi semakin sudah bisa kita kasih rambatan, berapapun tingginya ya kita kasih rambatan aja. Kita bisa kasih lidi ya, atau bisa kasih tali atau apa aja bisa. Jadi seperti itu ya, untuk merawat bibit anggur mulai dari kecil hingga dia besar. Kalau udah segini ya, ini penyiramannya udah saya lakukan tiap hari ya. Tiap hari, kadang pagi sore, kadang pagi aja, tapi banyak porsinya. Penyemprotannya juga saya kasih 1 mili per 1 liter air, misalnya Amistar campur Abasel ya. Dan juga untuk pemupukannya juga saya kasihnya sekarang udah 50 mili sampai 100 mili per pohon, tapi dengan dosisnya misalnya pakai NPK ya 1 sendok itu 10 liter air ya. Pakai NPK misalnya, atau Ultradap misalnya, NPK sampai Ultradap pun sama. Oh, Abemic pun sama, bisa dosisnya itu sekitar 100 mili per pohon ya, kalau masih bibit seperti ini. Ya itu aja, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya, yang mungkin masih mau ya tanam anggur dan masih bingung beli bibitnya di mana, silakan bisa pesan di Bapak Fatir Nursery ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak mau bikin sendiri, bibitnya ribet, tinggal siap tanam aja ya, tinggal di order aja, mau silahkan. Ya, jadi tanam anggur itu mudah teman-teman ya, mau dibuat teralis bisa, dibuat para-para bisa. Nah ini juga saya ada anggur yang mulai berbuah nih, ada Grand Prix ya. Ini sudah mulai muncul bunga, mudah-mudahan nanti buahnya bagus ya. Ini buah pertama. Ya itu aja ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.